Suasana seperti ini yang bisa membuat kita lebih tenang, lebih rileks, dan lebih santai. Apa hubungannya dengan trading? Jadi, dalam trading forex itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah pikiran dan emosi dalam trading. Jadi, 1%-nya itu merupakan pikiran kita, dan 99%-nya itu merupakan bagaimana cara kita mengontrol emosi dalam trading. Mengatasi emosi dalam trading forex itu sangat penting sekali untuk dilakukan ya. Karena ketika kita dikuasai oleh emosi, maka transaksi yang kita lakukan itu akan menjadi semakin panas dan kita ingin mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan resiko yang dihadapi. Saat menghadapi floating minus, seorang trader itu harus berani mengambil keputusan akan dipertahankan sampai seberapa lama posisi yang floating minus itu. Tapi kebanyakan trader itu justru panik karena posisi yang rugi itu semakin besar dan semakin besar. Nah, disinilah manajemen emosi itu dibutuhkan. Dalam trading forex, emosi itu ada dua. Yang pertama adalah emosi panik, rasa takut, dan yang kedua adalah serakah. Emosi takut itu juga dibagi menjadi dua. Jadi ketika teman-teman open posisi kemudian sudah mendapatkan profit, karena panik market akan balik arah, langsung teman-teman di close pada saat itu. Padahal bisa saja marketnya masih melanjutkan tren yang sedang berlangsung. Dan yang kedua adalah ketika open posisi dan langsung mendapatkan loss, itu langsung teman-teman close. Padahal belum tentu market itu akan terus bergerak ke bawah. Bisa saja akan berbalik arah dan teman-teman mendapatkan profit. Dan emosi serakah itu juga dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama, ketika teman-teman open posisi lalu mendapatkan profit, di indikator yang teman-teman pakai itu ada indikasi market akan berbalik arah. Tapi karena teman-teman ingin mendapatkan keuntungan yang lebih lagi, maka tidak di close tapi justru akan didiamkan. Akhirnya ketika market berbalik arah, justru posisi yang didapatkan itu malah menjadi loss. Dan emosi keserakahan yang kedua itu ketika open posisi dan terjadi floating minus yang cukup parah. Nah, di sini teman-teman harus berani mengambil keputusan apakah akan di-cut atau akan dibiarkan. Tapi karena emosi keserakahan ini muncul, jadi teman-teman justru akan dibiarkan dengan harapan bahwa nanti market akan kembali dan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau tidak diperhatikan dengan seberapa besar modal yang dimiliki dan seberapa banyak waktu yang dibutuhkan, itu justru akan membuat akun teman-teman menjadi margin call. Mengikuti emosi dan ekspektasi yang tinggi itu bukan merupakan salah satu cara yang menguntungkan dalam trading forex. Dengan mengikuti emosi dan ekspektasi yang tinggi ini justru akan menggerus akun trading Anda. Nah, dalam trading forex itu kita harus bisa memanage emosi dan bisa membuat suasana menjadi lebih tenang supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Emosi akan mempengaruhi keputusan dalam trading Anda dan bisa saja bisa mempengaruhi strategi yang sudah Anda jalankan dan sudah Anda rancang sebelumnya. Untuk kesuksesan trading di jangka panjang, Anda harus memiliki strategi yang baik untuk manajemen emosi ini dan Anda harus bisa trading dengan disiplin, rajin, dan tanpa melibatkan emosi sama sekali. Nah, bagaimana cara mengontrol emosi supaya menjadi lebih baik? Pertama, Anda harus relax. Dan buat Anda yang masih belajar trading, Anda bisa bergabung di komunitas trading saya. Jadi di dalam komunitas ini teman-teman bisa belajar trading dari pemula, dari awal sampai bisa trading secara mandiri. Dan di dalam komunitas ini juga ada grup trading yang setiap harinya itu selalu diupdate analisa teknikal fundamental dan juga sinyal, yang ini akan membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Jadi teman-teman nggak perlu lagi analisa yang rumit-rumit. Untuk cara bergabungnya, teman-teman cukup WA di nomor ini di 0817242194. Oke, jadi ketika Anda trading itu Anda harus relax dengan santai dan kondisi yang nyaman untuk trading, maka keputusan yang Anda ambil itu akan lebih rasional lagi. Kemudian yang kedua, buatlah peraturan pribadi dalam trading Anda.
Peraturan ini meliputi antara batasan dari berapa target profit Anda yang ingin Anda capai, berapa batasan stop loss yang ingin Anda pasang, dan berapa batasan volume transaksi atau lot yang akan Anda gunakan. Kemudian yang ketiga, Anda harus trading di pasar yang tepat. Jadi kalau di dalam kondisi pasar itu ada kondisi yang ramai dan ada kondisi yang sepi, dan Anda juga harus mengikuti tren. Nah, sedangkan tren ini itu ada 3 jenis, jadi ada tren naik, tren turun, dan tren sideways atau pergerakannya itu datar. Kalau tren naik dan tren turun itu pasti teman-teman sudah tahu pergerakan marketnya itu naik dan turun. Nah, kalau teman-teman yang terbiasa dengan tren yang naik atau turun, maka jangan trading ketika market sedang sideways. Sedangkan kalau teman-teman trading dengan gaya scalping ya, nah ini teman-teman cocok untuk trading di tren yang sedang sideways, karena scalping ini teman-teman memanfaatkan momen-momen yang pergerakan marketnya itu cepat, jadi naiknya sedikit, turunnya sedikit. Itu sangat cocok bagi teman-teman yang tradingnya scalping ya. Kemudian yang keempat, turunkan volume transaksi trading Anda. Jadi cara paling efektif untuk mengurangi emosi, untuk mengurangi dalam Anda melibatkan emosi dalam trading itu dengan cara menurunkan volume transaksi yang Anda lakukan. Misalnya Anda deposit 100 US dollar. Nah, Anda open posisi sebanyak 1 lot. Artinya kan Anda menggunakan semua modal yang Anda miliki. Jadi kalau terjadi koreksi ya, atau harga itu bergerak tidak sesuai dengan yang Anda inginkan sedikit saja, maka modal yang Anda miliki itu akan habis dan Anda akan mengalami margin call. Ada baiknya Anda menggunakan volume transaksi yang sesuai dengan modal yang Anda miliki. Jadi Anda bisa membatasi 10% modal digunakan untuk trading, jadi Anda open posisi sebanyak 0,1 lot. Nah, ini akan lebih bisa membuat Anda trading tanpa melibatkan emosi. Kemudian yang kelima itu menetapkan rencana trading dan membuat jurnal trading. Jadi menetapkan rencana trading ini meliputi dari awal ketika Anda akan melakukan open posisi, Anda melakukan analisa terlebih dahulu, melihat analisa fundamentalnya, melihat kalender ekonominya, kira-kira ada berita fundamental apa yang akan mempengaruhi market sehingga Anda akan lebih mudah untuk menentukan dalam melakukan open posisi. Kemudian Anda membuat jurnal trading yang ini akan memudahkan Anda dalam mengevaluasi kinerja dari trading Anda sebelumnya. Jadi Anda bisa memperbaiki kinerja trading dari yang semuanya belum baik menjadi lebih baik lagi di kemudian harinya. Kemudian yang keenam, gunakan sistem trading yang baik. Sistem trading itu mulai dari bagaimana panduannya untuk mengeliminasi sinyal-sinyal trading yang masuk, kemudian dijadikan sinyal yang lebih valid lagi. Nah, ini bisa menggunakan indikator, bisa menggunakan analisa fundamental, bisa melihat dari kalender ekonomi, dan bisa menggunakan alat bantu termasuk indikator yang ada di MetaTrader 4. Nah, sistem trading yang bagus itu sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi intinya itu meliputi dari ketika Anda ingin entry posisi dan exit posisi, kemudian money management yang baik. Komponen pertama ketika Anda akan entry posisi itu Anda harus melakukan analisa fundamental terlebih dahulu. Anda harus melihat fundamental market apa saja yang kira-kira akan berpengaruh di market pada hari ini. Anda harus cek dulu kalender ekonominya, kemudian Anda gunakan indikator yang ada di MetaTrader 4. Anda saring mana sinyal-sinyal yang valid. Kemudian setelah semuanya sudah valid, maka Anda bisa melakukan open posisi. Kemudian exit rule-nya, Anda harus menentukan target sampai berapa pips Anda bisa close posisi, dan selain untuk menentukan target, Anda juga harus menentukan stop loss-nya. Kapan Anda harus cut loss ketika posisi sedang rugi. Dan yang termasuk dalam sistem trading selanjutnya adalah money management. Nah, ini sangat penting sekali. Dengan money management Anda akan lebih tenang dalam melakukan trading dan akan meminimalisir intervensi dari emosi trading ini. Nah, dengan money management ini memungkinkan Anda bisa open posisi tanpa harus terus-menerus melihat pergerakan harga setiap harinya. Bahkan setiap menitnya itu Anda tidak perlu melihat
pergerakan harga setiap saat ya. Kemudian yang terakhir itu disiplin dalam menghindari intervensi emosi dari trading forex yang Anda lakukan. Nah, apa gunanya Anda memiliki sistem trading yang bagus tapi Anda tidak disiplin dalam menjalankan sistem trading tersebut? Tapi kebanyakan orang atau trader pemula ya, itu masih banyak sekali yang tidak disiplin dalam menjalankan sistem tradingnya. Padahal mereka sudah memiliki sistem trading yang sebenarnya ya bisa dikatakan bagus karena sudah menghasilkan profit walaupun masih belum maksimal. Nah, saya akan kasih tips bagaimana sih supaya kita benar-benar bisa menghindarkan intervensi emosi dari trading forex yang Anda lakukan. Tips yang pertama, cobalah untuk menginvestasikan waktu untuk mengetahui rumor-rumor dari pergerakan market. Jadi sebelum Anda melakukan analisa, itu Anda harus memeriksa rumor-rumor apa saja, berita-berita apa saja yang terjadi di market yang bisa saja membuat pergerakan harga itu bergerak secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, itu jangan terlalu overconfidence. Lebih baik Anda trading dengan lot yang kecil, tapi Anda tetap mendapatkan keuntungan daripada Anda trading dengan lot yang besar, tapi Anda mengalami kerugian yang besar juga. Yang ketiga, jangan terlalu memaksakan diri untuk masuk ke market. Kalau Anda tidak yakin ketika Anda akan melakukan open posisi, sebaiknya Anda tahan dulu untuk open posisi. Anda harus yakin dulu indikator-indikator semua yang Anda gunakan itu benar-benar valid dan sinyalnya juga benar-benar valid. Jadi ketika Anda open posisi itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian yang keempat, saat melihat gejolak harga itu jangan panik, karena gejolak harga itu biasanya terjadi hanya sementara saja. Kalau Anda sudah menerapkan money management yang baik, pasti suatu saat harga itu akan kembali lagi dan sesuai dengan harapan atau analisa yang Anda lakukan. Kemudian yang kelima, usahakan untuk membangun psikologi pemenang. Jadi setiap hari itu usahakan untuk profit selama 3 kali open posisi, atau 3 kali open posisi itu profit semua. Karena dengan membangun psikologi pemenang ini, maka Anda akan lebih percaya diri untuk trading selanjutnya. Sama seperti seorang petinju, ketika dia menang di tanding perdananya, maka di tanding selanjutnya itu psikologinya akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian tips yang keenam, buatlah target harian. Jadi ketika Anda sudah mencapai target harian Anda, maka Anda harus close posisi dan harus berhenti trading. Jadi Anda tidak over transaksi dalam melakukan trading forex ini. Akibatnya kalau Anda melakukan over transaksi itu akan menjadi semakin serakah dan ini akan melibatkan emosi yang sangat besar sekali. Kemudian tips yang ketujuh, selalu kendalikan kondisi Anda dalam kondisi yang rileks, yang santai, yang seperti saat ini, yang benar-benar sejuk ya. Jadi ketika Anda trading itu benar-benar fokus Anda pada market. Jadi keputusan yang Anda hasilkan itu benar-benar relevan dan rasional terhadap pergerakan harga. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing di video kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, karena subscribe channel ini itu gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di komunitas trading kami, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini 081 724 2194. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.